Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau cerita ya teman-teman. Ini cerita pengalaman saya ya, cerita tentang saya yang pernah ketipu teman-teman ya. Jadi saya waktu itu pernah ketipu 4.400.000 ya. Jadi akan saya ceritakan supaya nggak ada lagi orang yang tertipu sama model penipuan seperti yang saya alami ya. Walaupun sebenarnya kejadian ini itu udah lama banget ya teman-teman, tapi beberapa hari kemarin saya mendapatkan laporan teman-teman saya itu ada beberapa yang terkena kasus seperti yang saya alami ya. Jadi mohon kalian simak baik-baik video ini ya, khususnya bagi kamu yang jual beli produk-produk elektronik yang mahal seperti HP, seperti kamera, pokoknya yang melayani sistem COD. Kalian harus berhati-hati karena modus penipuan itu sekarang banyak banget teman-teman ya. Jadi begini, beberapa tahun yang lalu ya, udah lama banget ya teman-teman, saya pernah bekerja di salah satu brand HP ya, pernah bekerja di salah satu brand HP. Nah, bisa disebut saya itu seorang promotor HP lah seperti itu. Nah, terus begini teman-teman, yang namanya kerja jadi promotor ya, kita itu ditarget, ada target Altipe sama target produk fokus ya. Produk fokus itu adalah HP-HP yang di atas harga 3 juta rupiah. Nah, waktu itu kalau misalnya saya bisa berjualan HP yang produk fokus itu, insentifnya lumayan teman-teman ya. Dan saya waktu itu posting dong di Facebook, di grup Facebook, supaya untuk mendatangkan istilahnya user dari luar ya teman-teman. Nah ternyata saya ingat banget ya, itu pada hari Kamis ya teman-teman, pada hari Kamis itu ada orang yang ngechat saya menggunakan DPC Oil ya. Just info yang belum nggak tahu COD itu apa, itu adalah penyuplai bahan bakar minyak teman-teman ya. Waktu itu dia menanyakan, Mas ini HP ini ready warna apa aja ya. Nah setelah itu saya presentasi lewat online, saya voice note, saya ketik apa yang dia tanya saya jawab. Nah setelah itu dia deal, dia bilangnya, Mas besok bawa warna yang ini sama yang ini ya Mas, nanti biar saya milih di lokasi. Oke, besok dia janjinya di hari Jumatnya. Nah begitu hari Jumatnya saya chat, Pak, jadi nggak ketemuannya? Oh maaf Mas, saya sedang mengurus project. Sedang mengurus project di NJIA. Nah dari situ saya nggak curiga ya. Kenapa? Karena kalau penipu biasanya itu ngejar-ngejar, Mas ketemuannya sekarang malam hari. Biasanya seperti itu guys. Nah karena seperti itu ya udah. Nah karena berhubung waktu itu saya itu masih labil ya, saya kejar terus dong. Wah ini kalau jangan sampai lepas nih, ini insentifnya lumayan. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Nah setelah itu di hari Sabtunya kita jadi ketemuan guys. Nah ketemuannya kalian tahu nggak di mana? Di kantor polisi, di depan kantor polisi guys. Bayangkan, saya semakin tidak curiga sama si pelaku ini guys. Nah setelah saya bertemu di depan kantor polisi, saya menunjukkan buah HP-nya, dia ngasih saya rokok gudang garam filter, tapi saya nggak hisap karena saya sudah mengantisipasi kejadian apa ya, seperti gendam seperti apa ya enggak. Ya sebenarnya enggak, bukannya saya suuzon atau berprasangka buruk, tapi saya lebih ke antisipasi seperti itu. Nah setelah itu dia memilih warna yang waktu itu warna yang ungu guys ya, warna HP-nya yang ungu. Dan terus begini, setelah itu dia itu ingin membayar HP tersebut itu menggunakan nomor rekening guys ya. Nah karena waktu itu kebetulan saya nggak hafal nomor rekening saya, akhirnya saya menghubungi bos saya, bos konter saya, tempat saya ditempatkan sebagai promotor ya. Nah begitu ditransfer, saya benar-benar melihat sendiri ya guys, M-banking ya teman-teman, emailnya itu masuk, ada suksesnya, ada laporan berhasilnya, jamnya, menitnya, detiknya itu sama, seperti itu ya teman-teman. Nah tapi saya nggak bodoh, saya tanya sama bos saya, bos apakah uangnya itu udah masuk? Dan ternyata belum. Dan ternyata dari beberapa teman-teman saya dan dari beberapa teman-teman juga ya teman-teman, itu ada juga yang mengalami trouble, istilahnya trouble dalam hal pengiriman uang. Nah ternyata si penipu itu memang benar-benar saya akui orang pintar guys, karena dia bisa membaca celah. Kalau misalnya di hari Sabtu sama hari Minggu itu biasanya banyak bank yang error, banyak bank yang mengalami kendala, kecuali apalagi dalam hal transfer kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, ini paling juga uangnya udah masuk, saya pikirnya seperti itu. Karena yang mengalami hal serupa itu
banyak teman-teman saya juga ngalami. Waktu itu saya tanya sama teman-teman kan pada pending statusnya. Nah akhirnya saya pergi dong ya, akhirnya saya pergi. Nah setelah itu nomor saya pun nggak diblokir, saya masih telepon, mas saya besok ambil 10 unit HP untuk karyawan saya. Wah saya tambah kegirangan lagi guys, wah ini rezeki nomplok namanya, besok insentif saya besar banget, pikir saya seperti itu guys. Nah ternyata setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, wah ini udah penipuan ini. Saya udah lemes guys. Nah akhirnya saya mendatangi pihak bank guys. Dan ternyata begitu saya cek itu apa ya? Bisa dibilang nggak ada transaksi di tanggal dan di jam tersebut, itu nggak ada. Tapi yang saya herankan adalah orang ini ya, email itu bener-bener dari m-bankingnya guys, dari pihak bank, bahwa transaksinya itu udah berhasil ya. Ternyata setelah saya selidiki, memang ternyata ada software khusus untuk membuat aplikasi semacam kirim email palsu kayak gitu guys, tapi bisa bener-bener mirip seakan-akan dari pihak banknya, seperti itu. Nah waktu itu saya juga mempunyai sebuah bukti berupa foto selfie penjualan, email HP, foto orangnya saya juga punya. Dan saya akhirnya langsung ke kantor polisi terdekat, ya nggak? Setelah saya ke kantor polisi terdekat, saya direspon ya, laporan saya direspon, dan ternyata saya tunggu kasusnya kok nggak ada kemajuan. Dan waktu itu ada salah satu teman saya ya, karena saya juga banyak teman-teman yang nge-share di grup ICJ ya, Info Cegatan Jogja itu loh guys, ICJ itu kan orangnya kan grupnya kan istilahnya kalau kasus apa-apa kalau diposting di situ biasanya cepet kelar. Ternyata pelakunya ketangkep guys, dan yang nangkep itu adalah browser dari Bali guys ya. Waktu itu orang itu istilahnya itu ketangkepnya itu apa ya, waktu dia itu sedang menipu sertifikat rumah seharga 200 juta, saya dengar seperti itu. Nah waktu itu saya datang ke kantor polisi saya guys, ke kantor polisi di kota saya. Pak, ini saya dapat info dari teman saya, ini katanya pelaku ini udah ketangkep pak ya. Nah setelah itu polisinya nggak tahu, masa iya mas. Wah dari situ saya sebenarnya terus terang saya agak kecewa ya, dengan pelayanan dari polisinya guys ya. Ini cerita nggak ngada-ngada, ini cerita udah lama sekali tapi patut diceritakan guys. Nah setelah itu malah bilangnya kayak gini, mas ini kan masnya ini kena penipuan bukan kehilangan, ini sebenarnya nggak bisa diproses. Kok bisa kayak gitu pak, yang penting kan saya dirugikan. Katanya penipuan sama kehilangan itu beda guys, tapi saya nggak mau bahas itu ya. Saya juga nggak menyinggung oknum polisi apapun, saya hanya cerita apa yang saya alami, udah itu aja ya, nggak usah diperpanjang. Nah ternyata begini, mas ini kalau misalnya masnya tetap ngotot, ini buat ongkos ke Balinya, buat ngambil HP-nya masnya, itu pun HP masnya itu belum kemungkinan udah laku dijual juga sama orangnya. Dan ternyata memang kalau misalnya kita cuma kehilangan 1 unit HP, 2 unit HP, nggak bakalan bisa dilacak guys, kecuali kalau kamu HP-nya misalnya ada counter kebobolan itu sampai 200 unit HP. Nah itu pihak polisi mempunyai sebuah alat yang bisa mendeteksi nomor IMEI guys. Setahu saya seperti itu ya, yang punya alat untuk mendeteksi IMEI HP itu adalah pihak kepolisian, seperti itu. Nah tapi akhirnya ya udahlah, mungkin ini adalah ujian buat saya. Dan ternyata memang benar kalau misalnya kita itu ikhlas menerima sebuah ujian ya. Ujian itu sebenarnya adalah membuat kita untuk dewasa. Ujian itu sebenarnya adalah membuat kita itu akan dibukakan pintu rezeki yang lebih banyak, dan itu bener guys. Dan hikmah dari cerita ini adalah kalau misalnya kalian mau COD, pastikan ya kalau kamu COD-nya dengan orang yang kamu kenal nggak masalah. Tapi kalau kamu mau COD atau cash on delivery bersama orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya, tolong bawa teman ya. Kalian harus bawa teman ya. Terus pastikan m-banking ya teman-teman, m-bankingnya dicek, benar-benar dicek. Kalau enggak, pastikan kalian sebisa mungkin menggunakan uang tunai. Kalau lebih aman sih uang tunai ya teman-teman. Nah kalau misalnya m-banking harus benar-benar cek satu benar-benar udah masuk ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu adalah cerita pengalaman saya dulu ketipu 4.400.000 ya. Ini banyak sekali yang request, bang kenapa kok yang waktu itu nggak diceritain supaya nggak ada orang yang terkena tipuan lagi. Jadi buat kamu yang saat ini menjadi promotor atau
seorang yang berbisnis jual beli barang-barang apapun itu yang harganya mahal menggunakan sistem COD, mohon berhati-hati karena sekarang cybercrime, kejahatan online dan modus penipuan itu banyak banget guys. Oke, orang hati-hati aja, kadang masih kena ketipu, apalagi kalau yang nggak hati-hati ya. Jadi apapun itu, semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, di-share guys ke sosial media yang kalian miliki supaya banyak orang lagi yang terselamatkan dari modus penipuan semacam ini guys ya. Cukup saya, kalian jangan ya yang terkena tipuan. Saya membuat video ini karena beberapa hari yang lalu ada teman saya juga yang terkena kasus penipuan yang sama seperti yang saya alami di beberapa tahun yang lalu. Waduh, ternyata zaman sekarang memang mungkin saking susahnya mencari uang, orang-orang menghalalkan segala cara. Mungkin seperti itu, tapi jangan seperti itu guys ya. Yang penting kalau misalnya kita mau kerja ikhlas ya, kita kerja ikhlas, kerja keras, insya Allah juga cari uang yang halal itu masih banyak. Oke, makasih yang sudah mau menonton curhat saya sampai selesai. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.